Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, peserta upacara angkatan 21 yang berbahagia, hari ini Senin 11 Agustus 2025. Materi untuk kali ini masih sama ya, kedudukan dan peran PNS yang masih diampu juga oleh beliau Bapak Rois Mustafa. Baik, untuk menginformasikan Bapak Ibu, nanti sudah ada memasuki juga agenda coaching ya, coaching pembelajaran agenda 1, 2, dan 3. Untuk waktu coachingnya nanti diinfokan lebih lanjut menunggu konfirmasi dari coach kelompok masing-masing. Ya. Terus untuk mempersingkat waktu, kelompok 1 dan 2 dulu begitu ya Pak Rois untuk pembelajarannya. Iya, Mas. Ya. Kelompok 3-4 keluar dulu. Kelompok 3 dan 4 bisa untuk live dulu, terus nanti bergabung lagi pukul berapa, Bapak? Eh, Setengah 10. ya, setengah 10. Oke. 9.30. Oke, untuk kelompok 3 dan 4 bisa live terlebih dahulu dan bergabung lagi pukul setengah 10. Oke, dipersilahkan kelompok 3 dan 4. Terima kasih. Dan terus untuk waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Rois sampaikan materi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Banggi dan teman-teman panitia PDK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu dengan agenda masih sama yaitu agenda 3 dan kita akan memasuki sinkronus yang kedua ya. Sinkronus kedua ini akan saya bagi menjadi beberapa kegiatan ya. Sudah tampil ya di layar Bapak Ibu. Untuk sinkronus kedua 3CP ini akan kita isi dengan presentasi ya. Presentasi dari tugas yang Bapak Ibu sudah bikin tempo hari Sabtu ya, dan hari Jumat dan Sabtu ya. Kemudian aturannya nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan ya tiap kelompok 10 menit, kemudian nanti ada tanya jawab dan feedback sekitar 10 menit, 5 menit ya. Kemudian yang untuk individu nanti akan saya pilih 3 orang kalau cukup ya waktunya untuk mempresentasikan makalahnya masing-masing ya. Nanti saya pilih dari beberapa jabatan yang berbeda ya. Tapi kalau waktunya memungkinkan ya, kalau kurang nanti mungkin 2 orang saja. Kemudian mereka presentasi 5 menit masing-masing dan akan kami berikan komentar sekitar 5 menit juga. Eh, jadi itu aturannya untuk pagi ini dan sampai siang hari nanti Bapak Ibu kita akan bersama-sama mengkritisi ya apa yang sudah didiskusikan oleh tiap-tiap kelompok. Baik, untuk efektifnya waktu kita mulai saja. Eh, saya akan pakai random ya untuk memilih kelompoknya. Ya, saya cek dulu. Oh, kebetulan kelompok pertama ini kelompok 3 ya. Kelompok 3, jadi nanti silakan dipresentasikan oleh juru bicaranya ya. Atau misal mau 2 orang juga boleh gantian ngomongnya ya. Dan nanti bisa ditambahkan oleh
anggota kelompok yang lain. Silakan untuk kelompok 3 dapat menampilkan. Boleh share screen. Kelompok 3 berarti terkait dengan WOG, terkait dengan manajemen ASN ya. Ya, modulnya modul eh, manajemen ASN. Silakan kelompok 3. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Ketuanya siapa kelompok 3? Izin Pak Rois, kelompok Ya, 3 masih nanti 9:30, Pak. ini maksudnya kelompok 3 itu berarti dua 2B dua B atau ya, 2, dua B 2A. ya. Dua A ya, maaf, dua Oh, A. 2A ya. Ya, maaf. Ya, dua A. Dua A, kelompok dua A. Ya. Maaf, ini kan kelompok kecil ya. Ya, ya. Terkait tugas yang diskusi itu tempo hari ya. Mm-mm. Silakan. Dua, dua A ya, kelompok dua A. Siapa kemarin dua A? Dari kami Pak untuk dua. Dua A ya. Pak siapa? Ya, Pak dari Ivan Dika. ya, Ya. ada saya Pak Ivan, kemudian ada Mm. Pak Gani, Mbak Grace, Mas Ya, Hasan dan monggo, Mbak Intan. Gitu. monggo dipilih satu saja. Yang tugas kemarin loh, apa namanya? Diskusi, waktu diskusi kelompok itu ya. Bentar ya. Ya, ya, Izin apa sudah terlihat? ya sudah, monggo Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan dari diskusi kelompok 2A yang beranggotakan 5 orang. Sebentar sambil ya jadi agak berisik. Yang kami diskusikan yaitu menganalisis masalah di MTSM 2 Tegal yang masih banyak siswa berbakat yang belum teridentifikasi dan terdata secara sistematis baik dalam bidang akademik, seni, olahraga maupun kepemimpinan. Nah, kondisi ini menyebabkan potensi yang kurang mendapatkan pembinaan. Jadi kami menyoroti bahwa anak-anak itu belum teridentifikasi dengan baik. Nah, salah satu penyebab utamanya di sini juga bisa karena data itu belum berbasis digital yang terintegrasi. Sehingga identifikasinya itu masih mengandalkan observasi secara manual. Nah, pendataannya biasanya hanya dilakukan pada saat ada event atau perlombaan saja. Kalau tidak ada, nanti pendataan tidak dilakukan. Nah, selain itu juga tingkat literasi digital ASN, khususnya guru dan tenaga pendidikan, belum merata, sehingga pengelolaan data berbasis teknologi belum berjalan maksimal. Nah, dari sisi manajemennya belum terbangun koordinasi lintas peran yang efektif di lingkungan madrasah, sehingga data dan informasi mengenai potensi siswa tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak digunakan secara strategis. Nah, padahal sesuai modul Smart ASN, literasi digital, ASN di era transformasi digital dituntut mampu mengakses, mengelola, dan memanfaatkan data untuk pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Nah, dalam hal ini, untuk mengelola data potensi siswa dan memanfaatkan data untuk kepentingan bersama, sementara itu modul manajemen ASN menekankan perlunya kinerja berbasis data dan kolaborasi
lintas fungsi untuk menghasilkan kebijakan dan layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, oleh karena itu untuk solusinya dari kelompok kami yaitu mengatasi permasalahannya dibuatlah suatu data berbasis transformasi digital dan kolaborasi manajerial melalui pengembangan talenta Mas Duta, yaitu platform digital terintegrasi untuk pemetaan, pendataan, dan pengembangan siswa berbakat. Nah, di sini melalui talenta tersebut itu ASN di lingkungan MTS 2 Tegal dapat melakukan digital talent mapping atau pengelompokan tadi untuk mengetahui bakat siswa tersebut. Untuk menggunakan formulir daring, menyimpan data dalam dashboard yang mudah diakses dan menghasilkan rapor talenta yang dapat diperbarui secara berkala. Jadi nanti bisa diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi siswa atau keadaannya. Nah, sistem ini memungkinkan guru BK salah satunya dan juga guru secara umum dan juga wali kelas untuk bekerja secara terkoordinasi atau bersama-sama untuk mendeteksi potensi siswa sejak dini. Nah, sekaligus juga memberikan rekomendasi pembinaan yang sesuai minat dan bakat siswa tersebut. Nah, untuk literasi digital ASN-nya akan meningkat melalui pelatihan, pengelolaan data, dan pemanfaatan aplikasi berbasis cloud sejalan dengan tuntutan Smart ASN. Nah, dari perspektif manajemen ASN, Talenta Hub Mas Duta ini dapat membangun pola kerja kolaboratif dan akuntabel karena melibatkan berbagai macam pihak tadi. Nah, kemudian dapat memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan serta membuka peluang kerjasama dengan instansi luar seperti Kemenak, Dinas Pendidikan, dan orang tua siswa. Dengan penerapan sistem ini, setiap siswa berbakat dapat teridentifikasi dengan baik, mendapatkan pembinaan yang tepat, dan memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih prestasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Jadi siswa dapat terdata ketika akan mengikuti lomba atau prestasi yang lainnya, Pak. Mungkin seperti itu dari kelompok kami, Bapak. Barangkali ada yang ingin bertanya atau menambahkan, membuat istilah. Baik, yang lain ada yang mau nambahkan dari anggota kelompok 2A ini? Ya, masih ada waktu kalau sambil kita komentari ya. Yang pertama terkait dengan siswa berbakat yang belum teridentifikasi ya, Pak Ivan Dika. Ini Iya, betul, Pak. eh, apakah sebelumnya itu mereka sudah banyak ikut lomba atau bagaimana mengetahui bahwa mereka berprestasi ini? Dari mana Pak Ivan Dika? Mohon izin Pak, kalau ini sebenarnya itu yang lebih paham itu mungkin dari kelompok kami ya Pak. Cuma kalau dari instansi saya dari Man 1 Kudus itu Hmm, biasanya memang sudah sering ikut lomba. Cuma memang sama hmm. juga belum teridentifikasi dengan baik. Jadi banyak yang siswa itu boleh dikatakan berbakat gitu ya, Ya, betul. tapi belum terdata secara Maksimal eh, kurang lebih. maksimal. Nah, terus tadi untuk solusinya dibikin apa namanya? Di sini dibikin seperti mapping Pak. Jadi siswa didata lebih Hmm, awal. Jadi kalau biasanya kan hanya pada saat lomba baru didata. Nah ini pada saat mungkin awal masuk sudah mulai bisa hmm. didata, kemudian dicatat, nanti bisa diplotkan atau diploting ke lomba-lomba yang akan diikuti. Seperti apa Pak cara pencatatannya untuk pendataan Kalau ini, nggih, mappingnya? mohon izin kalau di sini itu secara digital Pak. Kalau dijelaskan dari kelompok kami. Hmm, Nggih. digitalnya bagaimana? Apakah mereka Eh, mengisi form gitu atau bagaimana? eh, Mak Sebenarnya bisa juga lewat form, ini juga juga. bisa berbasis cloud juga bisa. Jadi ada berbagai macam cara yang bisa kami lakukan. Salah satunya tadi bisa melakukan form atau juga bisa pendataan secara manual. Setelah itu baru diinputkan ke aplikasi digitalnya seperti cloud. Oh ya, kalau saran saya sih langsung kepada pakai misalnya kayak Google Form gitu ya. Jadi begitu anak-anak ngisi ya, mereka juga langsung datanya tersimpan di cloud gitu ya, Iya, Pak. iya, Jadi nggak dua kali kerja kan. Nah, betul. kemudian yang paling penting juga kan bagaimana penyusunan formnya itu bisa benar-benar memotret ya, memotret dari talenta-talenta yang mereka miliki, Pak Ivan Dika ya.
Iya, Pak. Ya, itu biasanya dari mana apa guru BK atau mana biasanya yang nyusun form kayak gini ini kan guru BK ya. Iya, biasanya guru BK, tapi biasanya juga dibantu wali Mm-mm. kelas juga. Dibantu wali Untuk kelas. pendataannya, gitu. Iya, Pendataannya biasanya iya. wali kelas. Nanti disusun sedemikian rupa yang komprehensif ya. Jadi bisa melihat benar-benar bagaimana siswa ini punya potensi. Saya pikir bagus sekali ya ini eh, sebuah program ini ya. Eh, Cukup pakai Google Form kalau atau lebih bagus Iya, kalau itu langsung terhubung di apa, ada menunya di websitenya sekolah tapi biasanya belum. Saya pikir Google Form yang paling inilah praktis untuk saat ini. iya memang Ini sekiranya. sudah mulai dilaksanakan atau belum? Ya, baik Kira-kira. Pak. Iya, Baik ya, Bapak, ini tambahkan mohon Mas izin Gani. menambahkan Pak. Mm-mm. Nggih Pak, nggih. Baik, mohon izin Gani Pak. ini. Jadi, nggih. Baik, mohon izin. Jadi terkait dengan inovasi ini, rencana memang untuk di permasalahan di MTS saya Pak. Jadi Mm-mm. memang di MTS N2 Tegal ini memang kan terkadang itu ada siswa berbakat yang memang tidak terdata atau biasanya mungkin seperti mereka ini kan pinter di lomba itu misalkan renang gitu nih Pak. Bahkan Mm-mm. kadang kan di sini kan tidak ada ekskul renang, jadi kan kadang dari kita kan kurang lebih memperhatikan. Nah, jadi Pembinaannya kurang. ya, pembinanya kurang baik. Jadi dengan adanya ini diharapkan itu nanti para siswa yang memang sudah mempunyai potensi-potensi itu mereka bisa kita tata lebih awal, sehingga pada saat akan adanya lomba ataupun adanya event-event kita sudah bisa membina dari awal gitu Pak. Jadi tidak mendadak ada lomba baru cari cari anaknya gitu Pak. Kadang kan terkadang itu ada siswa memang berbakat namun tidak ikut eskul Pak. Misalkan mungkin Hmm. kan karate kan kadang ada yang beda perguruan gitu ya Pak. Jadi akhirnya kan tidak ikut masuk ke ekstrakurikuler. Nah, maka Mm-mm. dari itu inovasi dari eh, permasalahan ini yaitu nantinya akan dibuat talenta hub Mas Duta Pak namanya. Jadi nanti itu sebuah aplikasi untuk memanajemen potensi siswa berbakat. Nah, nanti pada siswa-siswa tersebut akan kita kategorikan Pak. Misalkan seperti ini, siswa tersebut sudah pernah mengikuti lomba atau siswa tersebut sudah memenangkan kejuaraan. Nanti akan ada poin-poinnya Pak. Jadi nanti pada saat akan adanya perlombaan kita bisa melihat oh ini siswa dengan poin tertinggi gitu Pak. Kita bisa membina lebih awal serta juga untuk pentatanya akan kita lakukan secara berkala setiap mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali menggunakan Hmm. rencana menggunakan aplikasi dari framework Pak seperti itu. Menggunakan apa itu Pak Gani untuk pendataannya, Menggunakan ini pengelolaannya? Pak, menggunakan Ya. menggunakan coding coding kniter Pak, framework PHP Oh, jadi aplikasi. udah pakai anu sendiri ya, Ya Pak, website sendiri ya. iya Pak. Di rencana mau saya buatkan website sendiri untuk manajemen potensi siswa Pak. Oh ya bagus. Nah, terus untuk selain pendataan ini berarti nanti programnya juga untuk pembinaan ya kan. Nah, terus kalau untuk prestasi atau cabang-cabang yang tidak belum tersedia sarana prasarananya gimana Pak Gani? Nah, itu terkait itu mungkin nanti akan kita koordinasi lebih lanjut, Pak. Karena kemarin kita Hmm. baru koordinasi saya baru dengan waka kesiswaan, Maka memang kesiswaan. karena memang terdapat masalah itu, Pak. Jadi untuk pembinaan lebih lanjut, ya mungkin nanti saya kolaborasi lagi, Pak, untuk Ya, ya selanjutnya. karena memang ini terhubung ya Pak Gani Iya, antara pendataan ini dengan proses untuk pembinaan selanjutnya gitu kan. iya, betul, Ya Pak. kasarnya gini lah kalau kita ini anak sudah terprofiling ya, terprofiling semuanya, tetapi mereka juga nantinya kurang mendapatkan pembinaan kan sayang juga. Iya, Ya, kita udah capek-capek mendata, sudah jelas profilnya, tetapi karena keterbatasan fasilitas di sekolah atau sumber daya di sekolah ini nggak bisa ditingkatkan pembinaannya. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa ada solusi dari Pak Gani dari sekolah ya, dari madrasah, apakah itu kebijakan dari kepala madrasahnya gitu kan, atau justru dari Kemenak sendiri ya sebagai induknya gitu. Mudah-mudahan bisa ada solusi itu.
bagus ini proyeknya atau programnya bisa mungkin bisa apa tiru juga untuk di tempat lain ya, Pak Ivan Dika, kalau kira-kira tertarik ini bisa ini ngobrol sama Pak Gani ya. Tapi untuk codingnya ini bisa ya open source ya atau gimana Pak Gani? Nggih, Bayar enggak nggak? Pak. Enggak Pak, izin enggak. Jadi mungkin nanti akan saya Hmm. share juga ke misalkan ada dari sekolah yang berminat, mungkin kan bisa direplikasi Pak. Oh bisa, boleh Nggih, free ya Pak Gani ya. boleh Pak, boleh Pak. Nggih, karena kan memang ini untuk Bagus. kepentingan siswa juga nih Pak, dan kepentingan Nah, madrasah ya Pak, utama kepentingan siswa nih Pak. iya iya iya. Mungkin suatu saat saya juga perlu minta juga itu Siap, siap. untuk sekolahan anak saya tak suruh Nggih, sekolahnya mendata gitu ya. Jadi nggih, bisa lebih terarah bakat anak-anak ini ya. nggih, Pak. Nih, terima kasih kelompok 2A. Ada yang mau nambahin lagi? Luar biasa ini. Kita berikan aplaus dulu ya. Kelompok 2A ini inovasi yang menurut saya juga baru dengar ini saya ini. Ini lumayan menarik. Terima kasih. Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan untuk kelompok 2A ya. Luar biasa. Baik, sesuai dengan hasil random, kelompok kedua ini adalah kelompok 4 ya, berarti 2B ya. 2B ya. Saya barusan merandomnya, jadi udah udah ada ini. Urutannya saya berikan kelompok 2A, 2B, terus 1A dan 1B ya. 1A dan 1B. Silakan kelompok 2B. Siapa yang mau memaparkan Baik, terkait Bapak, dengan mohon izin ya, untuk share screen. silakan. Ya, Bu Irma Lestari ya. Oke, Pak. Baik, Bapak, apakah sudah terlihat? Ampun ya, Oke. sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dari kelompok 2B untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait analisis kasus atau permasalahan terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN di instansi MAN 2 Kebumen. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Media ajar seperti GeoGebra, Google Classroom, Quizzes, dan Kahoot dapat membantu guru menyampaikan materi matematika secara lebih interaktif. Namun di Mendua Kebumen, pemanfaatan media digital dalam pembelajaran matematika masih belum optimal, yang mana hal ini akan berdampak pada rendahnya minat belajar siswa dan belum maksimalnya pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, sebagai ASN, guru dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berinovasi dalam metode pembelajaran, dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Disinilah pentingnya penerapan manajemen ASN sebagai pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang sistematis, serta penguatan nilai-nilai Smart ASN agar kinerja pembelajaran menjadi lebih efektif. Lalu untuk analisis kasusnya, di MAN 2 Kebumen ini sebagian guru matematika masih belum memanfaatkan media ajar secara maksimal, khususnya media ajar digital. Pembelajaran masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah. Selain itu, integrasi media digital dalam perencanaan pembelajaran juga masih minim. Media yang digunakan masih terbatas dan sering tidak selaras dengan kurikulum. Padahal fasilitas TIK sudah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Ya, untuk selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Mas Ivan Tamara, monggo. Silakan. Untuk kedua itu analisis berdasarkan manajemen ASN. Kondisi saat ini di Mandu Kebumen belum ada perencanaan untuk pelatihan khusus guru matematika terkait media ajar digital. Hal ini menjadi penyebab belum adanya tim khusus untuk pengembangan media ajar digital ini. Dalam pelaksanaannya, penggunaan masih pembelajaran konvensional atau ceramah sporadis dan tidak terjadwal sehingga para pendidik tidak mempunyai instrumen mengenai apakah efektif mengenai pembelajaran media digital menimbulkan risiko dan menimbulkan risiko kesenjangan kemampuan guru mm, terus monoton dan motivasi siswa rendah. Hal ini menimbulkan risiko terhadap kemampuan guru yang
kesenjangan karena masih banyak guru yang memakai metode konvensional atau metode ceramah, membuat para siswa bosan, terus merasa monoton terhadap acara tersebut, sehingga antusias siswa itu dalam menerima pelajaran itu berkurang. Hal ini harus dihindari karena konsekuensinya akan memakai metode ceramah berulang kali dan siswa pun semakin bosan tiap harinya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Baru Mutakin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, analisis berdasarkan Smart ASN. Keadaan saat ini masih banyak sebagian guru belum menguasai aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom. Padahal hal ini sangat dibutuhkan untuk guru saat ini dengan teknologi yang sudah berkembang. Hal ini menimbulkan pembelajaran yang kurang bervariatif dan tidak kontekstual dan menimbulkan minimnya kerjasama antar guru dalam berbagai praktik pembelajaran media digital. Sehingga tidak ada pelapor rutin tentang penggunaan pembelajaran media digital dan tidak adanya analisa keefektifannya dan kesesuaiannya pembelajaran media digital kepada murid. Dengan kurangnya Smart ASN dalam guru menimbulkan resiko di mana siswa tidak mendapat pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya. Tidak ada percepatan peningkatan kualitas dalam hal pembelajaran. Motivasi siswa menurun dalam hal pembelajaran karena metode pembelajaran terus konvensional dan tidak adanya perbaikan jika media pembelajaran digital kurang efektif. Entah karena pemilihan media yang asal-asalan atau yang lainnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Kusniawati Rahayu. Dan selanjutnya adalah solusi strategis, yaitu solusi strategis berdasarkan manajemen ASN. Solusi strategis berdasarkan manajemen ASN dengan melakukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi guru matematika dalam media digital dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan seperti penggunaan aplikasi Google Classroom atau aplikasi lainnya. Lalu membentuk tim pengembangan pembelajaran media digital yang terdiri dari guru matematika, guru TIK, dan perwakilan manajemen madrasah yang bertugas untuk membuat, menguji, dan menyesuaikan media digital dengan kurikulum serta kebutuhan siswa. Setelah dilakukannya pengembangan dan guru-guru matematika mulai menguasainya, lalu menerapkan dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis media digital tersebut secara terjadwal dan perlahan, sehingga murid bisa beradaptasi dan bisa menarik minat siswa terhadap pembelajaran baru tersebut. Setelah pembelajaran dilakukan berulang kali, lalu dilakukan evaluasi secara rutin terhadap pemanfaatan media ajar digital dengan menyusun instrumen evaluasi, yaitu survei siswa dan hasil belajar untuk mengukur dampak penggunaan media digital, lalu melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Umama. Baik, selanjutnya solusi strategis berdasarkan Smart ASN. Pendekatan Smart ASN berfokus pada penguatan kompetensi dan nilai ASN yang relevan dengan era digital, sehingga perlu adanya pelatihan media ajar digital untuk guru matematika dengan mengadakan workshop penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi secara berkala dengan mentor dari praktisi pendidikan digital. Lalu membentuk komunitas guru matematika berbasis digital antar sekolah yang bertujuan untuk saling berbagi ide pembelajaran. Dengan bertukar ide pembelajaran, diharapkan guru bisa menganalisis media yang digunakan, dipastikan media tersebut sesuai dengan tingkat kesulitan materi dan karakteristik siswa, dan melakukan kreativitasnya dengan mengembangkan media ajar digital yang inovatif dan kontekstual agar materi yang diterima oleh siswa lebih mudah dipahami dan tetap memegang nilai akuntabilitas dengan menetapkan indikator kebutuhan, efektifnya atau keberhasilan penggunaan media ajar digital. Kemudian, hal tersebut menjadi tanggung jawab guru untuk melakukan proses penggunaan media digital setiap semester, termasuk data hasil belajar siswa dan tingkat keterlibatan mereka. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup, pemanfaatan media digital dalam pembelajaran matematika di MAN 2 Kebumen masih perlu dioptimalkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen ASN dan nilai-nilai Smart ASN. Guru dapat lebih efektif memanfaatkan teknologi pembelajaran. Kemudian dukungan pelatihan, fasilitas, koordinasi, dan evaluasi yang
terstruktur akan mendorong terciptanya pembelajaran matematika yang interaktif, kreatif, dan juga berdaya saing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Bu Ma'rifatul Umam ya, penutup. Ya, kita sebelumnya berikan aplaus dulu ya. Di kelompok pertama lupa ini. Jadi selesai presentasi dan selesai tanya jawab, kita berikan aplaus. Nah, yang menjadi sorotan dari kelompok 2 ini kan di MAN 2 Kebumen ya. Guru-gurunya belum melakukan pembelajaran yang belum yang menarik gitu ya. Belum interaktif atau bagaimana tadi itu. Bu, siapa yang pertama tadi? Iya, Bapak. Belum Ir- memanfaatkan media digital secara maksimal. belum memanfaatkan media digital. Nah, pemanfaatan ini kendalanya karena apa, Bu Irma? Jangan-jangan memang di sekolahnya nggak ada fasilitas untuk media digital. Ya, untuk fasilitasnya sebetulnya sudah ada, Pak. Di tiap Mm-mm, kelas sudah ada fasilitas layar TV. Namun mm-mm. memang belum khususnya untuk pelajaran matematika, guru-guru masih sering dengan metode ceramah. Jadi belum Hmm, terbiasa menggunakan metode digital mungkin seperti metode ya, tradisional ya, masih masih ceramah. ceramah gitu. Tapi papan tulisnya apakah blackboard atau Whiteboard, whiteboard? ada whiteboard, ada juga yang papan tulis di TV itu. Hmm. Oke. Terus ada juga nggak guru yang kreatif memanfaatkan alat peraga yang lain, Bu Irma? Untuk alat peraga digital maksudnya Bapak? Ya, bukan yang peraga manual. Tuh. Peraga manual, eh, kalau saya bertanya kepada Hmm. rekan-rekan saya, guru matematika, selama ini sih masih terpaku dengan buku, Bapak. Jadi Jadi terpaku dengan mengajar menggunakan buku ya. masih terpaku. Nah, ini masih sangat sangat tradisional sekali, sangat kurang menarik ya. Jadi memang benar eh, Paling untuk penggunaan digitalnya itu hanya sebatas via WhatsApp. WhatsApp ya. Oke. Nah, terus yang mau diangkat ini kan agar guru-guru ini kreatif ya, kreatif dan menarik pembelajarannya. Lah ini bagaimana cara mendongkrak kemampuan gurunya itu, Bu Irma? Caranya gimana? Eh, Tentunya nanti mungkin berkoordinasi dulu ya Pak dengan pihak madrasah untuk adanya Mm-mm. pelatihan pengembangan media ajar digital ini Bapak. Mm-mm. Kalau gurunya memang sudah usia baby boomer atau udah sepuh-sepuh gitu gimana, Bu Irma? Ya mungkin harus ini bagaimana koordinasinya, eh, Mm-mm. harus pelan-pelan menyampaikannya secara sopan, secara santun kepada guru-guru yang usianya sudah di atas, ini sudah senior maksudnya. Eh Tapi untuk di sini sih guru-guru yang senior pun Mm-mm. sempat menanyakan Bapak tentang penggunaan media ajar digital. Sempat ketika Hmm. saya berdiskusi, nggih, mereka sempat menanyakan bagaimana sih cara penggunaannya seperti itu. Jadi memang mereka ada inisiatif untuk Nggih, pengen tahu ya, nggih. untuk memanfaatkan media digital itu. Oke, berarti nanti harus diberikan training dulu atau BIMTEK ya bagi Bapak Ibu guru di sana. Nah, terus untuk penyusunan kontennya misalnya itu nanti bagaimana? Untuk saya sendiri, nggih, Pak, rencananya ke Hmm. depan yang pertama tentunya akan menyusun RPP yang berbasis digital dulu. Mm-mm. Lalu mengkaji capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga materi yang nanti akan saya buat sebagai konten video pembelajaran. Lalu setelah ditentukan, saya akan menentukan membuat dan mengedit video pembelajaran yang berbasis digital, lalu saya akan upload di Mm-mm. YouTube misalnya, atau di Google Classroom misalnya. Juga Mm-mm. nanti setelah itu untuk rencananya saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra, ya Pak, nanti.
Nah, itu nanti akan saya buat semacam GeoGebra Classroom di sana, sehingga anak-anak bisa apa nggih, memanfaatkan aplikasi tersebut, pembelajaran lewat itu, dan juga mungkin nanti untuk evaluasinya, nanti saya akan menggunakan untuk evaluasinya menggunakan seperti Quizzes atau Google Classroom atau semacam aplikasi yang lainnya, Bapak. Interaktif ya. Nggih. Kemudian dari sisi siswa ini, Bu Irma, apakah memang mereka juga antusias atau mereka mungkin juga nggak tertarik dengan Eh, media digital nggih. ini? Kalau pengalaman saya nggih Pak yang sudah saya terapkan di sini, Hmm. mereka jauh lebih tertarik ketika saya menggunakan media digital, misalkan seperti Quizzes dibanding saya melakukan metode yang konvensional, Bapak. Lebih tertarik ya. Nggih. Baik, terakhir ya, saran dari saya selalu dilakukan asesmen ya, pre dan post tentunya Bu Irma. Apakah dengan metode digital ini memang meningkatkan kemampuan mereka, daya paham dan nilai mereka ya. Karena kan biasa di situ rapor pendidikan, rapor akademik, terakhir yang dilihat kan nilainya. Nah, kalau anak-anak ini nilainya nggak meningkat dari sebelum menggunakan digital ini, nah ini perlu dievaluasi. Oke, Mungkin itu Bapak. saja, Nggih, selalu terima kasih catatan Bapak saya masukannya. Nggih. untuk semua mata pelajaran ini tentunya ya. Ya, kita niatnya bagus dan agar tidak boring anak-anak, tetapi jangan sampai meninggalkan yang dari tujuan utama yaitu meningkatkan pemahaman Hasil peserta belajar. didik. Nggih, dan Iya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus lagi untuk kelompok ke-2B ya, atau kelompok keempat. Selanjutnya kita ke kelompok berapa ini tadi? Kelompok 1A. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Izin Iya. share screen. Oke. Apa sudah terlihat? Belum? Belum? Belum, Pak Sebentar. Mujain. Untuk presensi nanti menyesuaikan data. Pertama, untuk presensi setiap hari. Ya, sudah. Silakan. Sudah? Oh, sebentar. Hanya sekali saja. Sudah Oh iya. Pak Mujain. Oh iya. Bentar. Bukan, Baik, Pak Fas. terlihat ya, Pak? Sampun. Ya, Sampun. terima Silakan. kasih. Sebelumnya saya akan mencoba mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusi kami. Dari permasalahan yang kami utarakan, kami bersepakat untuk mengangkat isu ini, yaitu tentang kendala input data calon pengantin di aplikasi SIMKAH akibat ketidaksesuaian dokumen dari desa atau kelurahan di KUA Imogiri. Dan saya kira tidak hanya di KUA Imogiri, karena di KUA saya juga masih ada yang terjadi ketidaksesuaian yang seperti ini. Dan dari anggota kelompok ada Mas Abdi, Afina, Mas Ahmad, kemudian saya sendiri, dan yang kelima ada Mas Alfres. Langsung saja ke analisis permasalahan. Deskripsi masalah itu banyak kantor desa atau kelurahan memberikan data calon pengantin kepada KUA itu dengan kesalahan seperti nama atau gelar tidak sesuai KTP, kemudian ada nomor NIK atau KK yang keliru, kemudian ada perbedaan penulisan tempat atau tanggal lahir, kemudian ada data wali nikah atau status perkawinan yang tidak sesuai dokumen, kemudian ada format dokumen tidak sesuai ketentuan SIMKAH. Dan dari kesalahan tersebut mengakibatkan yang pertama itu gagal input di aplikasi SIMKAH ya, karena mismatch dengan database yang ada di Dukcapil. Kemudian dari gagal tersebut akhirnya proses pencatatan itu jadi tertunda. Kemudian yang ketiga, tambahan beban kerja juga bagi pegawai KUA karena 2 kali ya, harus 2 kali memproses ulang seperti itu.
Kemudian akar permasalahannya yaitu yang pertama kurangnya koordinasi antara KUA dan kantor desa atau kelurahan terkait standar pengisian data. Kemudian yang kedua, minimnya pemahaman petugas desa tentang persyaratan data SIMKAH yang harus 100% sinkron dengan Dukcapil. Kemudian yang ketiga, tidak adanya SOP tertulis atau format baku pertukaran data. Yang keempat, kualitas pengawasan atau controlling dari KUA terhadap data yang masuk masih reaktif, bukan preventif. Maksudnya itu masih reaktif itu eh, ada kejadian tersebut dahulu, baru carikan solusi, bukan preventif itu mencegah seperti itu. Yang terakhir itu keterbatasan pelatihan dan literasi digital aparat desa atau kelurahan. Kemudian solusi yang menurut kita bisa diambil yaitu yang pertama tentang permasalahan data calon pengantin tidak sesuai dokumen. Itu solusi yang berbasis manajemen ASN itu membuat standarisasi SOP pengiriman data catin dari desa atau kelurahan termasuk format digital yang terintegrasi dengan Dukcapil. Kemudian pendekatannya secara smart ASN itu membuat template digital yang dapat langsung dicek validitasnya oleh sistem sebelum dikirim ke KUA. Kemudian permasalahan kurangnya pemahaman petugas desa itu mengadakan bimbingan teknis bersama Dukcapil dan KUA secara berkala, yaitu 6 bulan atau berapa bulan sekali gitu. Kemudian yang pendekatannya itu pegawai KUA berperan aktif sebagai fasilitator pengetahuan bagi petugas desa. Permasalahan yang ketiga, tidak ada format baku. Kemudian solusinya menetapkan formulir baku yang memuat kolom wajib sesuai kebutuhan yang ada di SIMKAH. Pendekatannya bekerja sama lintas instansi KUA, Dukcapil, kemudian desa untuk sinkronisasi format data. Kemudian yang keempat, pengawasan hanya reaktif, yaitu membentuk tim verifikasi awal di KUA yang memeriksa data sebelum diinput ke SIMKAH dengan feedback langsung ke desa jika ada kesalahan, jadi langsung seperti itu. Kemudian yang pendekatannya memastikan target zero error ya, jadi tidak ada kesalahan dalam sebelum proses pencatatan, jadi lebih efisien. Kemudian yang terakhir, literasi digital rendah, solusinya mengadakan pendampingan teknologi sederhana di desa. Seperti contoh cara memindai dokumen dengan benar, pengecekan nik online dan lain sebagainya. Dan pendekatannya dengan mendorong transformasi layanan berbasis teknologi sederhana tapi efektif. Ya Bapak, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Alfas, sudah selesai ya. Oke. Ini beberapa KUA yang sempat atau peserta yang dari KUA yang sempat kemarin saya ajar dan saya bimbing juga menemukan atau mendapatkan masalah serupa ya terkait dengan apa ini salah input ya, salah input atau mismatch dengan database ya, database Dukcapil. Nah, kalau di beberapa tempat yang lain itu karena mereka kan tidak, problemnya karena Catin ini tidak menginput sendiri ya, tidak menginput sendiri dokumen, itu dipasrahkan kepada Mudin. Nah, katanya itu menyebabkan ketidakcocokan itu peluangnya besar sekali ya, khususnya terkait dengan NIK, nomor induk kepegawaian. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana ya proses dari koordinasi atau kolaborasi Dukcapil dengan KUA ini bisa diterapkan Pak Alfas dalam mencegah atau mengurangi dari ketidakcocokan data KTP itu. Pada pelaksanaannya bagaimana? Eksekusinya ya. Coba dibantu yang lain. Kayaknya emang belum belum ada terobosan seperti itu.
Jadi masih Masih 2 kali kerja iya, masih 2 kali kerja gitu. dari Pak Alfas ini atau pegawai Iya, KUA ini masih ya dari KUA kadang bisa menginput keliru, kembali gitu. ya harus mengproses kembali seperti itu karena tidak bisa masuk datanya seperti itu. Jadi memang belum dilakukan solusi ini ya, Ya belum. khususnya di mana ini KUA mana? Imogiri, Imogiri Bapak. Imogiri ya. Ya nanti bisa menjadi salah satu calon rancangan aktualisasi ya, kalau memang itu belum dilaksanakan. Di Baik. angkatan yang lain atau di kelompok yang lain itu di apa? Di peserta yang lain mereka mengangkat itu namanya pojok. Ini pojok pelayanan nikah. Jadi di KUA dia bikin semacam corner gitu. Di mana di kelurahan, bikin satu pojok ya, tempat gitu yang itu di situ isinya ada dari Dukcapil, dari Puskesmas, kemudian dari mungkin dari BKKBN dan dari KUA sendiri. Itu untuk kolaborasi dalam proses pendaftaran nikah ini, Pak. Ada yang begitu kemarin. Nah, cuman memang untuk progres pelaksanaannya saya juga belum pantau lagi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau memang mau mengangkat tema itu ya, khususnya ya para penghulu ya ini, itu bisa eh, merinci bagaimana proses itu benar-benar efektif ya, Pak Alfas ya. Kalau selama ini di Imogiri ini peserta itu atau calon pengantin kesulitannya di mana untuk input sendiri ini? Apa karena gaptek? Kalau dari Gimana? Imogiri sendiri Bapak, dari awal itu untuk proses penginputannya Mm-mm. itu belum diarahkan untuk mandiri. Jadinya langsung Oh gitu. nyerahin data ke petugas kelurahan. Lah itu Hmm. langsung dibuatin dari petugas kelurahan langsung. Seperti itu. Oh jadi dari kelurahannya cuman diberikan form gitu ya. Ya, seperti itu. Terus Jadinya nanti belum mereka mandiri. belum Akhirnya mandiri. eh, berkas N yang dari kelurahan itu Hmm. kami terima dan masih banyak kekurangan-kekurangan itu Bapak. Jadi ada mismatch Oke. antara data pengantin itu. Berarti benar poinnya nanti harus kolaborasi ya dengan dari kelurahan, Ya, Dukcapil, gitu, mungkin dari puskesmas ya agar peserta atau calon pengantin ini tidak bolak-balik mengirim berkas nih Pak Ahmad Naufal ya. J. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok lain mungkin atau dari sesama penghulu ya pengalaman ya. Nah, nanti kalau memang belum ini segera digarap Pak Ahmad Naufal ini menjadi sebuah program yang tentunya sangat dinantikan ya oleh masyarakat. Kalau Pak Naufal mengangkat ini, mudah-mudahan bisa ya kita kalau seperti ini kan niatnya pertama juga Pak Naufal bisa untuk rancangan aktualisasi ya. Kemudian yang kedua kita mencoba berlomba-lomba memberikan warisan tinggalan yang baik dan itu bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Ya, jadi diniatkan Bapak Ibu jangan hanya ya ini rancangan aktualisasi tapi juga berkelanjutan untuk sampai generasi yang ke depan. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya dan kita berikan applause untuk kelompok 1A. Ya, luar biasa. Ini Terima kasih banyak Bapak. ya sama-sama. Ini memang apa namanya? Kelas demi kelas ini berproses. Saya lihat juga mudah-mudahan sudah mendengar dari beberapa angkatan sebelumnya, jadi sudah belajar bisa lebih cepat mengadopsi. Dan sekarang untuk kelompok terakhir 1B ya, kita berikan kesempatan sama 10 menit. Baik, Silakan Bapak. juru bicaranya, jubirnya untuk menyampaikan
Atau model gantian tadi juga bagus. Tiap peserta membacakan pergantian juga boleh. Sudah muncul Bapak, izin share screen-nya. Sudah. Baik. Gozali ya? Iya Pak. Ya. Baik teman-teman, saya bantu untuk menjadi presentator ya untuk tugas kelompok agenda 3 tentang analisis kasus dan kaitan dengan manajemen ASN serta Smart ASN. Ini kita ambil di instansi saya di KUA Kecamatan Kartosuro ya Pak. Judul kasusnya yaitu kurangnya publikasi informasi layanan KUA Kecamatan Kartosuro melalui media sosial yang akan menjadi tantangan manajemen ASN menuju Smart ASN. Latar belakangnya, KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama dan memberikan pelayanan keagamaan. Dalam pengelolaan ASN, setiap pegawai harus melakukan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan fokus pada pelayanan. Di sisi lain, Smart ASN mengharuskan pegawai untuk menguasai keterampilan digital, mampu membangun jaringan, serta inovatif dalam penggunaan teknologi informasi. Ini informasi layanan yang dipublikasikan melalui media sosial di KUA menunjukkan bahwa penerapan keterampilan digital ASN belum berjalan dengan baik sampai saat ini. Hal ini menyebabkan masyarakat belum mendapatkan informasi yang cepat, mudah, akurat, dan valid meskipun teknologinya sudah tersedia. Seperti itu. Kemudian kami analisis isu ini dengan manajemen ASN. Yang pertama tentang perencanaan SDM ya, workforce planning-nya itu belum ada penugasan resmi atau masih khusus atau tim yang ditunjuk langsung oleh kepala KUA misalnya untuk pengelolaan media sosial. Kemudian pengembangan kompetensi ini ASN juga belum dibekali dengan minimal mungkin from group dari FG mungkin untuk literasi digital dan desain kontennya gitu. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan kinerja. Output dari publikasi sosial ini belum masuk ke indikator penilaian kinerja pegawai gitu, sehingga dari pegawainya sendiri mungkin belum menjadikan hal ini sebagai prioritas bekerja begitu. Kemudian yang terakhir itu ada budaya organisasi, di mana ini memang untuk dari analisis juga bahwa KUA ini sedikit terlambat regenerasinya ya Pak ya. Jadi dari regenerasinya yang sudah jauh boomer, kemudian masuk ke kita yang Gen Z atau milenial gitu. Jadi di sini juga ada isu ini sangat menjadi dominan karena budaya kerja yang konvensional harus mengulang berorientasi lagi kepada pelayanan yang baru digital mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dan kita kaitkan dengan konsep Smart ASN di sini. Bagaimana sih, apa sih solusi yang bisa diperlukan dengan kondisi saat ini di KUA? Yang pertama, literasi digital. Kondisi saat ini di KUA Kartosuro media sosialnya belum optimal dikelola. Meskipun ada satu Facebook saja itu Pak, itu juga kita kemarin saya cross check bahwa itu Facebooknya tidak ada yang tahu mana ini pengelola akunnya yang mana, kemudian yang pegang akunnya siapa itu. Yang bikin itu tidak tahu Pak, kita belum tahu. Akhirnya ini di sini diperlukan nanti untuk pengelolaan sosial media yang baik. Kemudian selanjutnya jaring kinerja. Jaring ini minim interaksi online dengan masyarakat. Tentu saja kita minim dengan interaksi dengan masyarakat ya, karena memang tidak ada, kita belum ada misalnya kita membuat Instagram untuk direct message langsung. Karena saat ini kan kita berhadapan dengan teman misalnya untuk yang kebanyakan yang menikah di era sekarang kan mulai dari milenial sampai Gen Z dan mereka rata-rata penggunaan sosial medianya bagus gitu, cukup banyak. Nah itu kita akan memanfaatkan untuk Q&A layanan nanti akan kita aplikasikan dengan Instagram begitu. Kemudian publikasi tidak rutin, info sering terlambat. Jadi nanti kita akan membuat satu jadwal posting yang terstruktur. Misalnya setiap hari 2 konten yang harus diposting di Instagram seperti itu. Dan memberikan respon cepat ketika ada direct message yang masuk. Kemudian informasi
kadang dari sumber tak resmi. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi di KUA Kecamatan Kartasura itu ada Facebook yang kita tidak tahu itu sebenarnya Facebook yang buat apa gitu. Karena saya sudah konfirmasi ke tim juga, ini pada nggak tahu ini Bapak dan Ibu, ini Facebooknya siapa Bu yang pegang akunnya, pada nggak tahu. Akhirnya ya kita harus memastikan akun resminya aktif dan terverifikasi. Untuk verifikasinya bisa kita menggunakan nomor telepon atau nomor WhatsApp bisnis yang sudah kita daftarkan ditempelkan di bio. Gitu. Mungkin seperti itu. Terus untuk solusinya penugasan formal admin media sosial KUA itu tentu untuk melakukan penambahan pegawai atau nanti bisa ditunjuk untuk fungsi pegawai baru begitu. Terus kemudian penguatan kompetensi digital ASN. Nah, itu untuk nanti apabila sosial media sudah terbentuk, terverifikasi, kita perlu membuat pelatihan desain grafis, pembuatan video dan copywriting atau infografis. Itu tidak harus nanti pelatihannya misalnya kita ya menggunakan pelatihan online biasa saja yang free webinar begitu untuk sekedar dasar-dasar desain grafis, pembuatan video copywriting begitu. Kemudian untuk integrasi dan penilaian kerja, publikasi harus rutin menjadi dari indikator kinerja individu. Yang saya mau sih ini nanti untuk penerapannya tidak hanya satu orang Pak adminnya. Jadi akun ini nanti bisa dikelola pegawai yang ada di KUA. Fungsinya untuk supaya kita juga tidak kehilangan akun dan akun ini bersifat publik internal gitu. Jadi cukup di teman-teman dalam KUA begitu saja. Nanti itu akan menjadi mempermudah kita untuk saling kolaborasi antar satu dan lainnya. Kerjasama dengan penyuluh agama, operator SIMKah, dan Humas Kemenak untuk memperluas jangkauan informasi. Dan yang terakhir adalah inovasi tentang konten layanan apabila memang SDM-nya sudah memenuhi. Kemudian kesimpulannya, kurangnya penyebaran informasi layanan melalui platform media Kecamatan Kartasura menunjukkan kesulitan dalam penerapan manajemen ASN, terutama dalam aspek literasi digital, inovasi, dan fokus pada pelayanan publik. Tidak adaan tugas resmi, minimnya pelatihan, dan belum punya hasil digital menjadi penghalang utama untuk mengatasi masalah tersebut. Diperlukan penugasan resmi bagi admin media sosial, peningkatan kemampuan digital information untuk ASN-nya sendiri, kemudian penghubungan publikasi dengan kinerja pegawai. Serta harus ada kolaborasi yang efisien, kreatif, dan responsif sesuai dengan prinsip birokrasi modern dan smart ASN. Baik Bapak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1B Pak. Baik, luar biasa. Ini kelompok terakhir ya. Kita berikan aplaus dulu. Ya. Kasih jempol dan kita kasih apa nih? Kasih balon ya. Karena launching ya, balon. Makasih Pak Ghazali dari Sama-sama Pak. Surakarta dibalik ya, Kartasura. Iya betul. Nah ini kemarin kan ada temennya Pak Ghazali ya, yang dari Kartasura juga. Ada Ada Pak, ada. yang Itu ikut ini Latsar ini. iya, gelombang satu Pak, tapi Pak pertama gelombang awal. Itu kemarin beliau temanya apa ya? Ya pasti Hybrid kan. hybrid learning BIM Pak. Itu Oh ya, yang BIM-BIM. BIM ini ya untuk Oke, hybrid oke. learning. Ya ini dapat 2 CPNS ya di situ atau berapa? Iya 2 Pak, 2 ini. sama 1 penyuluh. Iya 1, Ya. 3 ya, hebat-hebat Iya. semua ini, luar biasa ya. Baik, ada yang mau menambahkan dulu dari yang lain? Ya, ada yang mau mengkritik atau mengoreksi? Silakan, kita belajar untuk berpikir kritis dan saling berpikir yang konstruktif ya, membangun. Nah, ini pertama komentar saya, Pak Ghazali ini memang cukup ya menguasai dari literasi digital ya, skill digitalnya nampaknya ada dan itu menjadi bekal yang cukup ya. Bapak Ibu yang lain juga harus meningkatkan ya pilar literasi digital itu. Bapak Ibu tingkatkan itu yang masih lemah di mana. Ya kalau skill digital misalnya, ya harus sering-sering lihat tutorial di YouTube. Ya. Gampang kok Bapak Ibu sekarang belajar ini ya.
Gampang. Bapak Ibu tinggal buka YouTube atau buka AI, bertanya kepada AI, ada semua jawabannya. Ya, nah itu yang pertama. Terus yang berikutnya, nanti di pilar yang lain, misalnya Bapak Ibu masih lemah di bidang etika digital. Nah, Bapak Ibu harus bisa ngempet ya. Jadi kalau ini yang diempet itu jarinya, jempolnya, dan Iya. itu jangan sampai terlalu cepat. Ada yang teman saya suka ngeritik, jadi jempolnya lebih cepat daripada otaknya. Jadi jempolnya bermain dulu daripada otaknya yang mikir, ya kan gitu. Udah kebacot, wah. Kalau udah kebacot, ngetek dilalahnya jadi viral dan itu jelek. Nah, nanti biasanya berakhir dengan surat dan materai 10.000 ya. Permintaan maaf kan gitu kan. Ya, itu jangan Bapak Ibu jangan terbiasa itu. Mendingan kita ngempet ya. Mendingan kita bersabar untuk tidak komentar atau statement di medsos yang itu nanti bisa membahayakan kita kan gitu ya Bapak Ibu. Ya bukannya terus kita ini takut-takut enggak, tapi menjaga lah ya, menjaga. Nah, itu salah satu pilar etika ya. Kemudian kalau masih kurang di sisi apa namanya safety ya, Bapak Ibu juga tingkatkan ya. Belajarlah dikit-dikit untuk bagaimana mengatur privacy dan settingan security kita ya. Di HP kan ada. Kalau ya biasanya lebih secure itu kalau iPhone ya. Tapi kalau Android juga banyak kan tutorialnya. Bagaimana Bapak Ibu itu biar nggak sering dikirimi iklan-iklan spam, itu kan ada settingannya di HP ya. Nah, nanti belajar aja lah dari YouTube, ada itu banyak. Itu bagian dari Bapak Ibu mengimprove dari kemampuan digitalnya Bapak Ibu ya. Literasinya ya. Tidak sekedar skillnya ya. Skill kalau orang, ya itu yang saya cerita kemarin, dia pintar komputer tetapi yaitu jempolnya kurang bisa anu ya, kurang sabaran jempolnya atau jarinya itu ngetik terlalu cepat daripada otaknya. Ya, itu. Terus untuk kasus di apa di mana KUA Kartasura ini eh, bagus kalau mau dibangun ya medsosnya. Dan tadi fondasi-fondasinya Pak Gozali ini paham betul Bapak Ibu, yang KUA lain kalau mau program serupa bisa ngobrol nih sama Pak Gozali ya. Pertama untuk penentuan akun ya. Akunnya pakai bisnis ya Pak Gozali ya. Pakai bisnis, Pak. Harus pakai bisnis. Jadi terverifikasi toh nanti ada Iya. tanda Jadi, apa centangnya, centang biru atau iya, apa. tapi sekarang verified kalau centang biru nggak perlu bisnis, Pak. Bisa beli. Iya, maksudnya itu Iya, sekarang. belinya berapa itu kalau yang centang Itu biru itu? langganannya kalau nggak salah sekian mungkin, Pak, per bulannya. Berapa? 100 sekian gitu, 100 ribuan. 130, 140 begitu. Temenku kan saya lihat ada yang di Facebook ini, oh, kok dia centang biru gitu kan. Jadi Kalau dulu ternyata kertas, Pak, bayar ya. sekarang bisa dinikmati semua itu, Pak, verified-nya itu. Iya, oke. Iya. Yang penting memang pengelolaan. Nah, ini penting juga nih Bapak Ibu. Ini didengarkan untuk penugasan ya dari Kepala KUA. Ini bersangkutan dengan manajemen ASN-nya tadi ya. Nah, ini perlu ada Bapak Ibu ya, job description, pembagian tugas untuk pengelolaan ini, medsos ini ya. Ya di segala bidang itu harus jelas penugasan seseorang itu ya. Sekarang kan saya selalu katakan bukan zamannya lagi apa Bu Asifa, bukan zamannya lagi palu gada ya kan. PNS itu seksi sibuk ya, segalanya dikerjakan. Apa lu mau gua ada. Gua ada. Ya, jadi misalnya Pak Ahmad Naufal ini sebagai kepala KUA ya, pengen anak buahnya, aduh, saya pengen ini, bentar lagi saya mau mantu nih. Ya, tolong bikinin undangan anak saya ya. Nah, ini tentunya yang bisa setting undangan atau program desain grafis ya, nanti bisa membantu Pak Kepala KUA. Tetapi kan poinnya PNS ini sekarang udah spesialisasi Bapak Ibu ya.
Jangan kayak zaman dulu lagi, eh, common atau universal ya, universal ya. Jadi kalau kalau kita ngomong charger HP atau laptop aja, tentunya lebih sesuai kalau itu yang misalnya laptop merek Asus ya, ya chargernya merek Asus. Kan ada tuh charger-charger universal. Biasanya tegangannya nggak bagus, bikin bikin laptop rusak. Ya, sama SDM ini kalau universal tahu banyak tapi dikit-dikit, saumit sekelumit sekelumit tahu sedikit-sedikit ya. Tapi dia seperti tahu banyak. Nah, tetapi kalau yang expert itu tahu sedikit hal tetapi mendalam. Ya, mendalam. Jadi dia expert, profesional, tahu mendalam gitu ya. Nah, diusahakan Bapak Ibu tuh jadi ASN yang expert ya, atau profesional gitu. Nah, nanti ini setiap tugas diberikan apa Pak Ghazali? Ada yang namanya PIC ya. Ya Pak, PIC. harus ada Dan stakeholder-nya. jangan jangan tumpuk-tumpuk juga gitu ya. PIC kadang orang kalau udah dipercaya kerja di kantor bisa semua ditumpukkan ke dia ya itu enggak sesuai dengan merit system juga ya. Nah, harus ya proporsional penugasannya ini ya. Penugasannya proporsional sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Itu. Nah, terkait teknis apa namanya? Teknis dari ini teknis dari pelaksanaan ini ya tentunya eh, bisa dipantau ya. Time by time, waktu ke waktu kan pakai anu Pak. Pakai apa namanya? Checklist itu ya. Time schedule gitu. Nah, itu pentingnya dari sebuah evaluasi. Ya, dibikin kartu kendali itu loh Bapak Ibu ya. Kartu kendali. Bapak Ibu kalau mau bikin kartu kendali itu belajarnya dari tukang apa, cleaning service. Biasa kalau di toilet-toilet hotel atau toilet ini kan mesti ada checklist ya. Yang sudah digosok apanya nih? Kacanya, klosetnya, ya, lantainya. Itu kan ada checklist-checklist SOP-nya di situ. Nah, Bapak Ibu bisa belajar dari situ. Ya, terus terakhir kali dibersihkan tanggalnya berapa kan ketok itu di apa kartu kendali itu yang dicantolkan di dekat pintu toilet biasanya kan. Nanti kelihatan kalau toilet itu terakhir dibersihkan sebulan yang lalu atau 10 hari yang lalu kan kelihatan di situ. Ya itu aja sedikit tambahan dari saya. Sekali lagi kita berikan aplaus ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Rizky. sukses untuk semua kelompok ya. Dan selanjutnya saya mau ini pengen lihat juga beberapa makalah nih dari Bapak Ibu ya. Kita mungkin bisa mewakili dari yang profesi guru dulu nih. Ada nggak profesi guru? Siapa? Profesi guru. Nah, siapa sukarelawannya? Tampil 5 menit saja. Mungkin Bu siapa ini? Yang paling muda siapa sini? Guru termuda. Bu siapa ini? Apakah Bu siapa ya? Terpental. Ada apa ini? Terpental ya. Bu Asifa guru nggak? Bukan, Pak. Oh bukan. Aduh. Bukan ya. Apa Bu Asifa jabatannya? Saya humas, Pak. Di Di kantor mana? Kemenak. Di kantor Kemenak Kendal. Oh ya. Oh kalau gitu humas aja deh. Ya. Silakan Bu Asifa. Humas aja. Jadi share screen ya, Pak. Iya, oke. 5 menit aja. Cukup. Sebentar.
Ini nampaknya cuma satu aja nih karena udah habis waktunya nanti. Cuma Pusi Asif aja nih. Ya, Nah, kelihatan belum, Pak? ya sampun sudah. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Rois. Ya. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai makalah penerapan pendekatan WOG di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Untuk pendahuluannya, di era tata kelola pemerintahan modern ini dibutuhkan pendekatan yang tidak lagi bersifat sektoral atau terpusat. Atau maksud saya terpisah antar unit. Permasalahan publik yang semakin kompleks seperti pelayanan keagamaan, transformasi digital, moderasi beragama, dan transparansi birokrasi menuntut adanya pola kerja yang kolaboratif dan menyeluruh. Dan WOG ini merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini menekankan pada sinergi lintas sektor, lintas instansi, dan berbagai level pemerintahan dalam menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Di lingkungan kantor Kemenak Kendal sendiri, pendekatan WOG menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital. Pendekatan ini tidak hanya sebatas pada layanan administratif, tetapi juga mencakup pembinaan keagamaan, penguatan moderasi beragama, serta komunikasi publik yang terbuka dan konstruktif. Dalam konteks tersebut, seorang peranata hubungan masyarakat memainkan peran strategis dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif lembaga, dan menjadi penghubung antar unit kerja dan pihak eksternal. Kemudian untuk implementasi WOG di kantor Kemenak Kendal yaitu terlihat dalam berbagai kegiatan yang mengedepankan kolaborasi dan integrasi. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara Kemenak Kendal dengan pemerintah Kabupaten Kendal, Basnas Kendal, dan Lazismu Kendal dalam mengatur penyaluran TPGPAI. Ini merupakan bentuk nyata sinergi antar instansi pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Selain itu, Kemenak Kendal juga aktif mendorong digitalisasi layanan melalui implementasi SPBE, melalui pelayanan terpadu satu pintu, dan sistem layanan informasi berbasis teknologi, yaitu di Kemenak Kendal punya Silobster, di mana masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau membutuhkan layanan apa bisa melalui Silobster tersebut untuk kami proses secara digital. Pelibatan penyuluh agama dalam pelatihan penggunaan medsos dan aplikasi desain juga menjadi langkah integratif, di mana para penyuluh tidak hanya menyampaikan dakwah secara konvensional, tapi juga menggunakan pendekatan digital yang lebih relevan. Di sisi lain, dukungan dari Kemenak RI dalam bentuk afirmasi anggaran dan pelatihan kehumasan turut memperkuat fungsi komunikasi publik di daerah, termasuk di Kendal. Kemudian peran strategis seorang peranata humas dalam penerapan WOG, khususnya dalam komunikasi dan diseminasi informasi. Tugas utama seorang humas adalah menjalin komunikasi yang efektif antar unit kerja di dalam instansi, serta dengan lembaga-lembaga eksternal. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, seorang humas menjadi jembatan untuk menghubungkan berbagai pihak, sehingga terciptanya koordinasi yang harmonis. Selain itu, untuk pengelolaan media dan publikasi menjadi bagian penting dari tugas seorang humas. Melalui media sosial, website resmi, dan media massa lokal, peranata humas dapat menyampaikan informasi, kebijakan, dan layanan publik secara terbuka dan akurat. Narasi yang dibangun juga harus mencerminkan semangat kolaboratif dan inklusif. Dalam menyusun strategi komunikasi, peranata humas menyusun kalender konten, merancang kampanye informasi, serta mengelola isu yang muncul agar tidak berkembang menjadi krisis. Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi publik juga perlu dilakukan secara berkala, dengan melihat keterlibatan masyarakat, tanggapan media, dan tingkat partisipasi publik. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam pendekatan WOG di lingkungan kami yaitu budaya kerja birokrasi yang masih sektoral, keterbatasan interoperabilitas sistem antar unit kerja, keterbatasan anggaran untuk kegiatan kehumasan, dan rendahnya literasi digital di kalangan ASN. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan sejumlah langkah strategis, seperti perlu dilakukan pelatihan lintas sektor secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman keterampilan kolaboratif ASN. Kemudian optimalisasi pemanfaatan teknologi dan data bersama antar unit untuk mempercepat proses integrasi layanan. Ketiga, pengalokasian anggaran yang memadai untuk kegiatan kehumasan dan publikasi
perlu menjadi perhatian dan perencanaan anggaran tahunan. Kemudian yang keempat adalah perlu diperkuat tidak hanya pelaksanaan program, tapi juga dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Asyifa Lana Kholida. Wah, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu nih. Saya berikan trompet dan berikan roket. Nah, pas ya, saya pikir Humas juga ini kadang ada, kadang enggak di setiap angkatan yang kemarin yang saya ajar. Dan sekarang ini peran Humas memang sangat sentral ya, Bu Asyifa. Ya, Tadi Pak. sudah dibeberkan bagaimana kolaborasi dengan banyak pihak ya. Nah, Ya. tugas Bu Asyifa sebagai seorang humas ya dan juga Bapak Ibu yang lain yang berperan humas itu sekarang menjadi ya semacam ya juru bicaranya Bu Asyifa, juru bicara Ya. sebuah organisasi dalam hal ini berarti Kantor Kemenak. Kemenak Kabupaten Kendal ya. Kendal. Ya. Nah, yang harus dikuasai oleh seorang humas, Bu Asyifa, tentunya apa? Bu Asyifa kalau mau bisa menyampaikan dengan bagus, tentunya mau mengetahui seluk-beluk di kantor, ya, Ya. seluk-beluk di kantor, ya. Contohnya, kalau kita lihat seorang humas dari kepolisian, ya, nah, humas dari misal Polda atau mana itu, dia menyampaikan sesuatu tentunya kan setelah mendapatkan info-info dari yang sedang dia sampaikan. Nah, secara umum Bu Asyifa harus selalu mengupdate perkembangan di di Kemenak Kantor. Kabupaten Kendal, ya, mengupdate, ya. Jadi untuk bisa berbicara tentu harus mendengar, ya, mendengar dari Kabupaten Kendal ini. Nah, berikutnya karena seorang humas ini menjaga citra dari sebuah institusi, nah dia itu menjawabnya juga tentunya harus dengan apa namanya, ya dengan etika ya, protokol yang sudah sudah dipelajari lah tentunya Bu Asyifa sebagai seorang humas. Nah itu misalnya Bu Asyifa sejauh ini kan masih Kemenak tuh mesti ditanya ya, kalau mau daftar haji di mana Bu Asyifa? Nah, humas itu juga harus tahu berapa setoran haji awal. Ya. Nah, jadi harus tahu Bu Asyifa itu berapa setoran awal untuk 25 juta, Pak. Nomor porsi 25 juta. Iya. Sudah menguasai nih Bu Asyifa ini. Kemudian kalau kita mau daftar nikah itu berapa bayarnya? Untuk pendaftaran nikah gratis, Pak. Gratis ya, Untuk pernikahan di KUA gratis, kemudian kalau weekend atau di luar kantor KUA itu 600.000. 600.000 ya. Iya. Ditransfer atau dikasih ke penghulunya? Transfer. Transfer. Ya, ini harus menguasai ya informasi-informasi dari Iya, Pak. Kemenak. Ya. Nah, kemudian tadi bagus sudah Bu Asyifa selalu memberitakan tentang kolaborasi antara Kemenak dengan sektor-sektor lain ya, dengan instansi lain di PTSP-nya ya, Bu Iya, Pak. Asyifa itu terus dilaksanakan. Nanti reportase juga harus jalan terus gitu. Nah ini saya pikir sudah komprehensif tadi yang ditulis Bu Asyifa, dan jangan lupa untuk melakukan inovasi Bu Asyifa ya. Oh iya, Pak. Belajar dari humas-humas yang lain bagaimana sih menjadi humas yang baik, ya kan? Ya. Ya, kalau beruntung humas-humas ini biasanya ya jabatannya kan bisa naik. Kalau di Amin, Polri Pak. itu Kadip Humas apa-apa itu kan nanti naik.
dari Iya. kolonel terus brigjen gitu kan naik. Ingat nggak zaman dulu salah satunya Boy Rafli Amar ya, humas di polisi itu kan sekarang udah bintang gitu. Nah, jadi eh, teruslah berinovasi dan menjaga eh, sebagai corong dari lembaga menjaga citra ya, citra lembaga. Tapi juga jangan anu ya Bu Siva, jangan eh, melakukan kebohongan-kebohongan. Itu ada anunya tutorialnya untuk menjadi public relation ya, PR. Iya, iya Itu Pak. yang bagus ya. Jangan menggunakan kebohongan-kebohongan. Karena saya pernah ngajar yang di public relation sedikit mata diklat. Itu nggak Bapak Ibu, terima kasih Bu Asifa. Ya Pak, terima Kemudian kasih. ya saya mau share screen lagi nih sedikit apa namanya untuk penutup ya bagi kita ya sedikit brainstorming ya. Nah, jadi Bapak Ibu dari yang sudah kita sampaikan pagi ini hanya 2 poin yang mau saya tekankan ya. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu ini bisa menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban agar berjalan dengan baik. PNS ya. Hak dan kewajiban yang PNS itu bisa balance ya, berjalan dengan baik semua dan yang kedua itu bagaimana Bapak Ibu menjaga pelayanan tetap prima ya, menjaga pelayanan tetap prima. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu berpikir sendiri, direnungkan ya, bagaimana menjaga hak dan kewajiban ini dan bagaimana kita ini menjaga apa? Pelayanan tetap prima. Mungkin saya pengen tahu sedikit ini dari Pak Abdi Anotoa ya, Anotona ya. Kira-kira gimana Pak? Biar kita bisa menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban nih dengan baik. Tipsnya bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri, tentu kita Hmm. akan berpatokan pada tugas tupoksi kita dan Hmm. juga berpatokan terhadap disiplin Hmm. sebagai seorang ASN. Mungkin itu Ya. dari saya, Pak. Kalau kita sudah bekerja tapi kebetulan kok tukinnya nggak cair-cair ini gimana Pak? Ya, Apakah mungkin kita harus demo? Apa gimana? ditunggu, Pak. Barangkali mungkin Ditunggu ya. lagi ada masalah. Kadang kita harus juga sebagai ASN, kadang kita harus belajar untuk memahami sistem yang terjadi di dalam instansi Ditelusuri kita. dulu ya, Betul, Pak. diklarifikasi ya. Hmm. Nah, kemudian kalau Bu Makrifatul ini gimana agar pelayanan kita tetap prima yang di tengah arus disrupsi ini, disrupsi saat ini gimana biar tetap prima? Ya, menurut saya beradaptasi ya Pak. Beradaptasi ya. Ibu Oke. Makrifatul guru? Bukan Pak, saya peranata laboratorium Oh pendidikan ya, di madrasah. beradaptasinya gimana Bu? Beradaptasi menyesuaikan dengan keadaan yang ada di madrasah Bapak. Ya, jadi terutama karena perkembangan teknologi ya Bu Makrifatul. Oke, Nanti jadi mungkin sebagai beradaptasi dengan ini sistem kerja yang berbasis digital. digital ya, digital ya. Dan tentunya langkah kerja kita harus dibikin yang semakin efektif ya, ya tidak replikatif apa redundant dan bertele-tele gitu ya. Kita harus efektif kerja itu langkahnya ini. Kalau Bu Gracia gimana kira-kira tipsnya di tengah disrupsi ya? Izin menjawab, Pak. Kalau Ya. menurut saya sendiri, kita harus meningkatkan kompetensi. Ya, Oh, karena oke. disrupsi kan berbicara tentang zaman yang tiba-tiba berubah gitu ya, tiba-tiba di era digital. Jadi kita juga harus mengikuti era digitalnya ini, supaya tidak Meningkatkan ketinggalan. kompetensi ya. Ya, benar, Pak. Iya, itu betul Bapak Ibu yang lain juga jangan lupa meningkatkan kompetensi ya. Ya, kompetensi kita itu
diasah ya, di apa ya ditingkatkan juga. Kalau pisau ya itu diasah biar tajam. Selain itu kadang ya kalau pisaunya udah kurang apa namanya kurang kurang kuat untuk bisa upgrade ya, nah, upgrade. Kalau HP kita sudah eh, nggak bisa dipakai ya bisa di apa di lem biru ya, bisa di lem biru, bisa di upgrade ya, di upgrade. Nih kayak HP saya ini udah speakernya udah rusak. Yang untuk telepon ini dengar dari lawan bicara itu nggak bisa, harus loudspeaker, makanya harus di upgrade atau di servis ya. Itu mungkin itu aja Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan pesan saya tetap selalu meningkatkan eh, kemampuan dan semangat dalam melayani masyarakat. Nah ini selalu diingat, ini yang tulisan mana nih? Oh yang di sini nggak ada nih. Yang di ini bangga melayani bangsa ya. Bapak Ibu harus selalu bangga melayani bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan eh, terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semua. Oke, terima kasih Pak Rois. Ya, demikian Bapak Ibu untuk materi pada pagi hari ini. Oke, monggo untuk Bapak Ibu untuk bisa beristirahat dan melanjutkan tasnya. Untuk hari ini apakah ada tugas Pak Rois? Tidak ada, Mas. Oh, tidak ada. Oke. Oke, untuk itu bisa agak ringan ya Bapak Ibu, terus jadwal Kan udah outing. kemarin Mas. Oh iya. Oke. Terus untuk besok masih ada sinkronus juga dengan Pak Rois juga. Besok 5 baru kita CP bermain berarti role oh ya play ya. itu yang satu kelas besar nih. Oke. Oke, Bapak Monggo Ibu kelas berikutnya kalau mau masuk kelompok berikutnya. silahkan bisa untuk lanjutkan aktivitasnya dan